Jadi prinsipnya untuk perhitungan tulangan itu sama dengan balok deh. Hanya saja sudut pandang kita sekarang bukan lagi memandang balok tapi memandang pelat. Tapi metodenya sama. Kemudian cara penggambaran tulangan pelat. Nah ini kita akan bicara terkait cara penggambarannya. Karena momen lentur itu hanya bekerja pada satu arah saja, yaitu searah bentang. Kalau pada one way slab ya, maka tulangan pokok juga hanya dipasang satu arah, yang searah bentang L tersebut. Untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok pada saat pengecoran itu tidak lari-lari, tidak berubah, jadi dia harus diikat. Maka untuk mengikat ini supaya dia tidak kemana-mana, ditambahkan tulangan. Tulangan ini lazimnya disebut dengan tulangan bagi. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau misalkan kita punya balok cantilever, pelat cantilever, maka pemasangan tulangannya kan ada di atas ya, Dek, karena yang kena lentur kan yang di atas. Jadi tulangan pokoknya dipasang di atas, kemudian untuk tulangan baginya itu ada di bawah tulangan pokok. Seperti itu. Ini tulangan pokoknya yang ini, yang atas, kemudian tulangan baginya yang mensupport di bawahnya dengan jarak tertentu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu penggambarannya kurang lebih seperti ini, Dek. Jadi, satu tulangan pokok dengan simbol notasi ini, kemudian ada tulangan bagi di bawahnya. Seperti itu. Plat satu arah yaitu plat yang menahan momen lentur hanya satu arah saja, misalnya plat cantilever atau plat dengan dua tumpuan sejajar. Tulangan yang menahan momen lentur disebut tulangan pokok. Begitu juga pada pelat, jadi walaupun pada pelat itu sama dengan balok prinsipnya, yang menahan momen lentur itu disebut tulangan pokok. Karena momen lentur hanya bekerja satu arah, maka tulangan pokoknya juga dipasang satu arah dengan jarak tertentu. Agar kedudukan tulangan pokok ini cukup kuat, maka dipasang tulangan bagi yang bersilangan tegak lurus terhadap tulangan pokoknya, kemudian menempel pada tulangan pokok yang diikat dengan kawat bendrat. Penggambaran tulangan pokok atau tulangan bagi pada tampak depan itu sangat mudah dilaksanakan. Kalau ini tampak depan ya ini. Nah, tapi kalau tampak atas itu perlu notasi khusus gitu. Jadi kalau tampak depan kan enak ya ngeliatnya. Tulangan yang di atas ini yang mana, yang di bawah yang mana gitu. Ini enak kalau dari potongan. Tapi kalau dari atas itu kan kita nggak bisa ngelihat gitu. Semuanya bersilangan gitu. Ini misalkan saya gambar dari atas, kira-kira kayak gini. Kalau misalkan saya punya potongan tulangan itu, misalkan dia seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan tanpa atasnya, itu hanya silangan garis saja gitu. Nah, ini kan nggak jelas mana yang di atas, mana yang di bawah, mana tulangan pokok, mana tulangan bagi. Oleh karena itu, dipakailah notasi-notasi ini. Jadi contohnya, ini kalau potongannya seperti ini tanpa atasnya, tanpa atasnya seperti ini. Jadi ini tulangan pokoknya, ini yang tulangan pokok dengan notasi ini. Kemudian yang di bawahnya ada tulangan bagi dengan notasi ini. Untuk simbol atau notasinya secara umum itu aturan umumnya. Aturan umum dalam penggambaran itu harus dapat dilihat atau dibaca dari bawah dan atau sebelah kanan diputar ke bawah. Tulangan yang dipasang di atas itu diberi tanda segitiga, lancip ke bawah. Itu artinya mendukung. Jadi sesuatu yang didukung berarti berada di atas gitu. Sebaliknya, tulangan yang dipasang di atas diberi tanda berupa segitiga dengan bagian lancip di atas. Disebut simbol menginjak. Sesuatu yang diinjak pasti berada di bawah. Jadi kalau posisi tulangannya itu ada di atas, maka dia segitiga ke bawah. Tapi kalau tulangannya di bawah, itu berarti segitiga ke atas. Kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh gambar tulangan plat cantilever. Pada tampak depan, ini ya tampak depan. Ini terlihat jelas. Tulangan pokok di atas, kemudian di bawahnya ada tulangan bagi. Nah, pada tampak atas, ini tampak atasnya hanya tergambar tulangan horizontal dan vertikal saja. Nah, gimana untuk menjelaskan bawah dan atasnya? Nah, untuk tulangan pokok, itu kita beri simbol segitiga satu. Dan arahnya ke bawah, artinya dia tulangannya ada di atas posisinya. Kemudian, untuk dua segitiga, itu artinya
tulangannya di atas, tapi pada urutan kedua dari atas gitu. Nah, kalau kita gambar pakai segitiga satu ke atas arahnya, maka artinya dia ada di bawah. Kalau ada dua segitiga menghadap ke atas, berarti tulangan urutan kedua dari bawah. Kayak gitu deh. Jadi kalau kita mau menggambar seperti ini, maka tulangan yang pokok yang paling atas digambar dengan notasi satu segitiga. Kemudian tulangan pokoknya atau tulangan baginya yang dia ada di urutan kedua dari atas atau di bawah tulangan pokok, dia digambar dengan notasi dua segitiga. Jadi intinya kalau secara urutan, kalau dia di urutan pertama maka diberikan satu segitiga. Kalau ada di urutan kedua maka ada dua segitiga. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau pelatnya seperti ini ya. Untuk pelat dengan bentuk seperti ini, penulangannya seperti ini. Jadi dicermati ada tulangan pokok yang dia atas dan bawah. Nah, penggambaran tanpa atasnya akan seperti ini. Untuk yang bawah, yang paling bawah ini, dia satu segitiga. Kemudian tulangan bagi yang bawah, dia dua segitiga. Kemudian bacanya dari kanan ya dia. Dari bawah dan dari kanan. Kemudian yang tulangan atas itu satu notasi untuk tulangan pokok, kemudian tulangan baginya, seperti itu. Nah, ini syarat untuk penulangan plat satu arah. Pada plat satu arah dengan balok atau dinding pendukung pada keempat sisinya harus dipasang tulangan momen negatif di atas tumpuan pada sisi pendek. Pada tumpuan ujung, itu 50% dari tulangan momen negatif pada arah X. Jadi kalau kita punya tulangan momen negatif di sini, itu kita harus pasang 50% atau setengahnya di sini. Kemudian pada tumpuan tengah, ini pada tumpuan ujung ya, kemudian pada tumpuan tengah itu harus dipasang 70% dari tulangan momen negatif pada arah X. Supaya apa? Jadi persyaratan ini harus dipenuhi untuk mencegah retak-retak yang ada di sini. Yang ada pada tumpuan, yang dikhawatirkan muncul pada tumpuan. Nah, ini contoh penulangan pada one way slab atau plat satu arah. Nah, ini bisa adik-adik lihat ya. Di sini hanya ada tulangan lentur saja, kemudian di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Ini pada tumpuan ujung, ini pada tumpuan menerus gitu. Nah, kemudian bisa dihubungkan dengan tulangan yang miring seperti ini. Nah, untuk catatan ini adalah contoh penulangan pada PBI 1971. Kalau pada penulangan SNI itu sudah banyak dipakai wear mesh deh. Jadi atas dan bawah itu sama. Tapi kalau pada PBI itu bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kalau pada PBI dia benar-benar mempertimbangkan BMD deh. Jadi kalau BMD-nya ini ya. Kalau BMD-nya ini balok seperti ini kan dia seperti ini. Nah, sini ada negatif, ini positif, negatif, positif, negatif. Nah, kemudian pemasangan penulangannya dia mengikuti momen ini. Jadi awalnya di atas, kemudian turun, negatif, atas lagi, turun lagi, atas lagi gitu. Ini penerapan pada PBI 1971, sedangkan kalau pada SNI itu langsung saja dipasang, diratakan semuanya gitu. Pakai wear mesh atas dan bawah sama, hanya disilangkan kayak gitu. Jadi kalau pada PBI itu lebih ke prinsip ya, prinsip statika. Tapi kalau pada SNI itu dia sudah memperhitungkan efektivitas pekerjaan gitu. Jadi kalau pada SNI dia lebih cepat gitu pekerjaannya. Tapi kalau pada PBI dia mempertimbangkan ini. Oke, selesai sampai di sini pembahasan kita. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.